Oke, sekarang kita masuk ke ronde yang kelima dari pertarungan DCKO. Cerita ini dibuka dengan wasit yang menjelaskan aturan pertandingan DCKO. Setiap kontestan harus bertarung 1 lawan 1 dengan sistem 2 kemenangan dari 3 ronde. Tidak ada jalan lain selain bertarung. Zatanna menyadari semua situasi ini terasa aneh dan seperti mimpi. Lingkungan yang ada di sekeliling terlihat tidak stabil dan terasa palsu. Meski begitu, dia menegaskan tidak semua hal terlihat seperti apa adanya. Pengaruh Darkseid telah menekan para pahlawan hingga ke sudut paling sulit. Tidak ada yang tahu tantangan apa yang menanti di dalam kegelapan ini. Satu hal yang pasti, para pahlawan harus terus bertarung untuk bisa keluar dan bertahan hidup. Harley Quinn meluapkan amarahnya dengan menghancurkan kaca dan benda yang ada di sekitarnya sambil menyiapkan diri untuk bertarung. Di pikirannya, Harley kesal pada para pahlawan keadilan yang kembali mempertaruhkan banyak nyawa demi menyelamatkan alam semesta. Semua frustasi itu dia keluarkan lewat pukulan keras sebagai pemanasan sebelum menghadapi Zatanna. Zatanna terkejut saat mendengar suara keras dan melihat kaca yang pecah berhamburan. Dia bertanya-tanya siapa yang datang dan langsung bersiaga. Di saat yang sama, Harley Quinn menerobos masuk dengan brutal, menghancurkan ruangan dan membuat perabotan menjadi berantakan. Zatanna menantang sosok penyerang itu untuk menampakkan dirinya, sementara suasana berubah tegang dan pertarungan terasa semakin dekat. DCKO sekarang ini memasuki bulan pertarungan dengan ronde kelima mempertemukan Harley Quinn melawan Zatanna. Darkseid mendekat dan ancaman kehancuran alam semesta pun semakin nyata. Satu-satunya harapan tersisa muncul lewat turnamen brutal untuk menentukan satu juara terkuat. Pemenang turnamen akan merebut Heart of Apocalypse dan menjadi King Omega, sosok dengan kekuatan yang cukup besar untuk melawan Darkseid dan menyelamatkan realitas. Para pahlawan dan penjahat dipaksa bertarung sambil menghadapi pilihan yang sulit demi kelangsungan semua yang ada. Dari 16 petarung yang tersisa, mereka saling berhadapan dalam 8 ronde penuh pertarungan tanpa henti. Ronde kelima ini menandai duel antara Harley Quinn melawan Zatanna, satu langkah penting untuk menuju penentuan nasib dunia. Saat ini si Zatanna bersiap untuk menghadapi lawannya di arena dan mengira akan bertarung bersama Harley Quinn. Dia merasa lega saat melihat Harley Quinn muncul dan berharap mereka berdua berada di tim yang sama. Harley justru muncul dengan gaya santai dan penuh percaya diri. Tanpa banyak bicara, dia langsung menyerang lebih dulu memakai palu besarnya. Serangan mendadak itu menghantam Zatanna dengan keras dan menandai dimulainya pertarungan mereka. Harley Quinn mengejek aturan pertarungan dan merasa tidak adil harus melawan pengguna sihir terkuat. Dia bercanda soal sihir Zatanna dan menganggap pertarungan ini terlalu berat sejak awal. Meski begitu, Harley tetap bersemangat dan menikmati kekacauan. Zatanna bangkit dan membalas dengan sikap santai namun percaya diri. Dia mengejar Harley sambil mengajak bertarung secara langsung tanpa sihir. Pertarungan pun berubah menjadi duel jarak dekat, penuh kejar-kejaran, pukulan dan serangan palu. Keduanya saling menyerang dengan gaya ciri khas masing-masing dan pertarungan pun semakin memanas. Harley Quinn terus menekan Zatanna sambil berjalan santai dan memberi ancaman kecil. Langkah kakinya memicu jebakan di lantai, menandakan arena penuh bahaya. Zatanna bergerak cepat sambil mengejek Harley dan menantangnya menunjukkan trik sulap. Harley membalas ejekan itu dengan canda dan kepercayaan diri yang tinggi. Dia menggoda Zatanna agar tidak takut dan berjanji akan menghidupkannya kembali jika dia menang dan berubah menjadi sosok kosmik. Zatanna memilih bersembunyi dan bersiap menyerang, sementara Harley tersenyum puas dan menikmati pertarungan, menganggap menerima pukulan sesekali sebagai bagian dari kesenangan. Harley berhenti bermain-main dan mulai serius. Dia mengejar Zatanna sambil mengeluh soal waktunya yang terbuang dan menyebut pekerjaannya di Destruction Agency. Dia berceloteh santai sambil memikirkan gelar kosmik, bercanda soal King Omega ataupun Queen Omega. Namun sayangnya, persembunyian si Zatanna ketahuan oleh si Harley yang langsung menghantam lantai dengan palu bonekanya dan menghancurkan kaca yang ada di sekelilingnya. Zatanna pun terlempar namun langsung membalas. Harley mengayunkan palunya berputar kencang dan langsung mengarahkan ke Zatanna sambil mengejek kondisi tenggorokannya. Di saat Zatanna ingin mengucapkan kata terbaliknya, palu boneka Harley langsung menghantam keras perutnya si Zatanna yang membuatnya menjadi kesakitan. Harley Quinn pun mendekatnya sambil membawa palu dan mengejek
mengejek Zatanna, menanyakan apakah dia sudah bisa berbicara lagi. Si Zatanna terbatuk dan berusaha bangkit, masih kesakitan akibat serangan yang sebelumnya itu. Kemudian si Harley memutarkan palunya sekali lagi dengan penuh tenaga dan menghantam keras dari atas. Serangan itu membuat Zatanna terlempar tinggi ke udara dan jatuh jauh ke bawah. Harley berdiri di atas dengan gaya yang percaya diri, puas melihat lawannya terhempas dan menikmati momen kemenangan sementara. Yang kemudian Zatanna pun mendapatkan pukulan telak dari Harley Quinn. Ya, ronde pertama ini berakhir dengan kemenangan Harley Quinn. Energi aneh mengalir ke dalam dirinya dan memberi sensasi kekuatan besar. Harley merasa seperti sosok paling berkuasa, membandingkan dirinya dengan bos korporasi besar atau penegak hukum yang korup. Zatanna merasakan efek energi itu dan kelihatan bingung serta tidak nyaman. Suara yang ada di arena itu mengumumkan persiapan ronde kedua dan meminta peserta memilih bentuk baru. Harley langsung antusias menikmati perubahan kostum dan melompat penuh gaya di depan penonton digital. Dia menyambut ronde berikutnya dengan senyum lebar dan semangat tinggi. Sambil menikmati kemenangan dan energi baru, dia melihat banyak versi dirinya sendiri dari berbagai kemungkinan. Dia menyadari turnamen ini melibatkan banyak garis waktu dan multiverse, sesuatu yang sudah pernah dia alami, meski kali ini taruhannya terasa lebih besar. Harley mencoba berbagai tampilan dan gaya bertarung dengan penuh kegembiraan. Dia menganggap ajang ini seperti permainan kostum besar, meski sadar risikonya itu serius dan bisa berujung fatal. Di tengah euforia, dia merenung singkat soal kematian dan arti ikut serta dalam event lintas dunia. Harley berharap para petarung lain juga bisa bersenang-senang, termasuk para pria yang ada di bagan pertarungan lain. Namun ekspresinya berubah lebih fokus dan waspada, menandakan kesiapannya menghadapi ronde berikutnya dengan sikap yang lebih serius. Di halaman komik ini, Harley Quinn dan Zatanna saling berhadapan dan adu mulut sebelum bertarung. Zatanna menegaskan kalau perubahan wujud ataupun trik sulap dipakai untuk menambah tantangan dalam pertarungan. Harley menanggapi dengan gaya santainya dan menyebut cara Zatanna cukup licik. Zatanna kemudian menantang Harley dengan percaya diri, mengatakan dia bisa mengalahkan Harley tanpa sihir dan tanpa trik yang aneh. Sikapnya serius dan penuh keyakinan. Harley justru terlihat menikmati situasi ini, memberi pujian singkat, kemudian berbicara seolah ada penonton lain yang menyaksikan pertarungan mereka. Nah, di saat Zatanna bingung, Harley berbicara dengan siapa? Harley pun menutupnya dengan santai dan mengatakan tidak perlu dipikirkan. Suasana pun terasa tegang, tapi tetap dibalut dengan humor khasnya si Harley Quinn. Ronde kedua ini dimulai dengan pertarungan langsung berlanjut. Arena tiba-tiba berubah menjadi dunia penuh balok-balok yang melayang, mirip dengan suasana game retro. Zatanna terlihat heran karena arena ikut menyesuaikan pikiran mereka, sementara Harley dengan santai mengakui suasana itu terinspirasi dari game lama yang sering dia mainkan. Zatanna pun menegaskan tidak ingin ada trik lagi dan langsung menyerang Harley dengan serangan fisik. Si Harley Quinn sempat bercanda meski terkena pukulan. Pertarungan jadi semakin kasar dan jarak mereka semakin dekat. Di tengah adu serangan tersebut, si Harley menggigit antingnya Zatanna sambil melontarkan pertanyaan tajam ke lawannya itu tentang kelelahan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Zatanna terlihat mulai terluka dan kesal, tapi tetap berdiri dengan tegar. Harley mengejek situasi pertarungan dan menyinggung keunggulan Zatanna yang bisa menyembuhkan diri, sambil menyiratkan pertarungan ini sejak awal tidak benar-benar seimbang. Harley kemudian bersikap makin agresif dan menantang, sambil menghitung seberapa banyak tulang yang bisa dia patahkan sebelum kalah. Dia menuduh Zatanna tidak jujur pada diri sendiri karena menolak memakai sihir, tapi sebenarnya masih menahan diri. Harley menyebut sikap itu sebagai tindakan yang pengecut. Pertarungan makin memanas. Harley menyerang dengan senjatanya dan menghantam Zatanna hingga terpental. Zatanna mencoba bertahan dan membalas dengan sebuah tusukan di kaki Harley yang kesakitan. Tusukan benda itulah yang kemudian dibalasnya si Harley ke pahanya Zatanna. Balasan serangan mereka terlihat semakin sangat mencekam. Namun ketika Zatanna berkesempatan untuk menarik rambut Harley yang kehilangan keseimbangan mendapatkan pukulan telak dari Zatanna. Harley tidak mau kalah, dia langsung membalas pukulan demi pukulan ke Zatanna meski Harley kehilangan giginya. Dengan kemampuan bertarungnya, energi sihir yang ada di dalam tubuhnya si Zatanna kemudian bangkit dari kekalahannya untuk membalas serangan Harley. Harley mendapatkan pukulan yang keras dan ronde kedua ini dimenangkan oleh
Zatanna. Kemudian Zatanna merasakan energi Omega mulai memengaruhinya dan terasa berbahaya. Sistem arena meminta Zatanna memilih wujud untuk ronde ketiga. Meski ada banyak pilihan kostum dan bentuk, Zatanna menegaskan dia tidak perlu perubahan penampilan atau peningkatan kekuatan untuk mengalahkan Harley Quinn. Harley melihat kondisi mereka imbang dan mengusulkan ronde terakhir ini dibuat lebih menarik supaya pertarungan terasa adil. Nah, di saat Zatanna bertanya rencananya, si Harley muncul dengan gaya pesulap panggung dan senyum penuh percaya diri. Dia berniat meminjam sedikit sihir miliknya Zatanna sambil bercanda kalau hal itu masih sesuai dengan aturan. Situasi inilah yang menandakan ronde berakhir dan akan berjalan lebih gila, penuh dengan trik dan sulit untuk ditebak. Ronde penentuan akhirnya dimulai. Zatanna dan Harley Quinn memasuki arena terakhir yang aneh dan membingungkan. Panggung pertarungan berubah menjadi ruang kosong seperti kaleidoskop cahaya, penuh ilusi dan efek visual yang sulit dipahami. Harley terlihat sangat menikmati suasana itu, sementara Zatanna langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Harley pun menjelaskan arena ini berfungsi sebagai penyeimbang karena posisi mereka imbang. Dia melihat bentuk dan gerakan aneh di sekeliling mereka, namun Zatanna sama sekali tidak bisa melihat hal yang sama. Perbedaan persepsi ini memicu kebingungan dan ketegangan di antara mereka. Zatanna mulai curiga dan merasa dipermainkan secara psikologis. Emosinya memuncak saat Harley terus berbicara tentang hal-hal yang tidak terlihat. Pertarungan pun akhirnya benar-benar pecah, menandai awal duel terakhir antara si penyihir dan si badut gila yang ada di panggung dengan penuh ilusi dan kekacauan. Zatanna menyerang lebih dulu dengan sihir, membelenggu Harley Quinn menggunakan rantai magis dan energi terang. Mantranya mengalir cepat, menunjukkan keseriusan dan kemarahan yang sudah memuncak. Harley tidak panik, dia justru menertawakan situasi dan membalas dengan gaya bertarung liar. Serangan fisik dan gerakan yang tidak terduga membuat Zatanna terus tertekan. Harley mencoba memancing emosi, mendorong Zatanna keluar dari fokus dan kendali diri. Sihir Zatanna semakin kuat dan tubuhnya diselimuti energi ungu, namun ekspresinya menunjukkan tekanan mental. Di sisi lain, Harley Quinn juga terlihat terkejut dan tegang menyadari pertarungan ini bukan sekedar lelucon. Duel pun berubah menjadi adu kegilaan melawan disiplin sihir dengan emosi dan insting yang mengambil alih jalannya pertarungan. Harley Quinn mulai menyerang Zatanna secara mental. Dia mengejek masa lalu Zatanna, menyinggung hubungannya dengan John Constantine dan bayang-bayang pria kuat yang selalu mengendalikan hidupnya. Kata-katanya si Harley terasa tajam dan sengaja diarahkan untuk membuka luka lama. Zatanna marah dan tersinggung. Dia membalas dengan emosi, kehilangan fokus sebagai pesulap yang biasanya tenang dan terkontrol. Ketegangan terasa jelas di saat Zatanna berdiri terpancing oleh provokasi. Harley kemudian menyiapkan trik berikutnya. Dengan senyum penuh percaya diri, dia mengeluarkan senjata tersembunyi dari topinya. Harley mengejek Zatanna yang terus hidup di bawah bayang-bayang warisan ayahnya dan luka masa lalu yang belum selesai. Dia juga menuduh Zatanna tetap bertahan pada kenangan sang ayah karena rasa kehilangan itu terasa lebih aman dibanding benar-benar melepaskannya. Ucapan Harley Quinn tersebut menusuk perasaan Zatanna, membuatnya marah, tersakiti, dan hampir kehilangan kendali. Zatanna berteriak keras menyuruh Harley diam, menandai pertempuran akan semakin mencekam. Nah, di halaman ini Zatanna melepaskan kekuatan sihirnya dengan ledakan besar sambil berteriak keras. Energi magisnya menyelimuti tubuhnya dan membuatnya terlihat jauh dari berbahaya dan penuh amarah. Harley Quinn melihat kemunculan Zatanna dengan ekspresi terkejut sekaligus kagum. Kemudian mengakui Zatanna sebagai pengguna sihir terkuat yang ada di dunia mereka. Tekanan kekuatan itu membuat Harley kesakitan dan terpojok, sehingga dia hanya bisa mengumpat sambil menyadari situasi mulai berbalik melawannya. Harley Quinn akhirnya terkena serangan sihir Zatanna. Tubuh Harley terluka parah dan dia mulai menyadari kekalahannya. Zatanna pun memanggil nama Harley dengan panik karena kondisi ini bukan ilusi dan dampaknya nyata serta bisa bersifat permanen. Harley tersenyum lemah sambil mengakui dirinya tidak pernah benar-benar mampu melampaui Zatanna. Dia merasa pertarungan ini sejak awal
awal tidak seimbang dan menerima kenyataan tersebut dengan pasrah. Harley dan Zatanna pun berbicara dengan jujur setelah pertarungan hampir berakhir. Harley mengaku sejak awal dia tahu tidak mungkin mengalahkan Zatanna, tetapi dia percaya Zatanna punya peluang besar untuk menang secara keseluruhan. Zatanna pun menangis dan mengakui tindakannya memang kejam, namun dia merasa itu perlu agar dirinya bisa terus maju dan fokus. Harley menjelaskan niatnya bukan sekedar bertarung, dia ingin mendorong Zatanna ke arah yang lebih tegas dan berani supaya sisi gelapnya bisa dipakai sebagai kekuatan. Dalam kondisi yang sekarat, Harley merasa puas karena setidaknya dia kalah oleh seorang teman dan berharap Zatanna menunjukkan pada semua orang seberapa hebat kekuatan sihirnya. Harley kemudian menyerahkan diri pada nasibnya, sementara Zatanna memeluknya dengan perasaan campur aduk antara sedih, bersalah, dan kehilangan. Zatanna pun diliputi rasa bersalah dan konflik batin yang sangat berat. Dia sadar baru saja membunuh sahabatnya sendiri, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Semua ini terjadi demi mendapatkan kekuatan besar dari turnamen, kekuatan yang dia kejar untuk menyelamatkan alam semesta. Sekarang Zatanna mempertanyakan harga yang harus dibayar. Rasa sakit, darah di tangannya, dan energi besar yang mengalir di tubuhnya membuatnya sadar kekerasan ini tidak bisa dibenarkan begitu saja. Meski begitu, dia menegaskan akan terus bertarung untuk menghentikan kekerasan yang sudah terlanjur terjadi dan melawan ancaman besar seperti Darkseid. Akhirnya tekad terbesarnya muncul. Zatanna percaya jika dia menang, dia bisa menghidupkan kembali Harley Quinn. Dengan tujuan itulah si Zatanna ini melangkah ke ronde berikutnya dengan tekad yang kuat, membawa rasa duka, penyesalan, dan harapan sekaligus. Pertarungan resmi pun berakhir dengan kemenangan Zatanna. Dia memeluk tubuh Harley yang sudah tidak berdaya sambil berteriak penuh emosi. Ledakan energi sihir mengelilingi mereka, menegaskan betapa besar kekuatan yang baru saja dilepaskan Zatanna. Zatanna sadar kemenangan ini datang dari amarah dan rasa sakit terdalamnya. Dia mengingat niat Harley yang sejak awal ingin mendorongnya membuka sisi gelap dan kemarahannya. Kemenangan ini terasa pahit karena dibayar dengan kehilangan sahabat sendiri. Zatanna menang, tetapi hatinya hancur dan beban emosional itu ikut terbawa ke langkahnya yang selanjutnya. Zatanna pun kemudian berdiri tegak setelah pertarungan berakhir. Tubuhnya penuh luka dan darah, tangannya mengepal sambil bergetar, menandakan amarah dan tekad yang belum padam. Dia menegaskan tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan yang sudah terjadi. Dengan nafas berat dan tatapan yang keras, Zatanna menantang lawan berikutnya. Kesedihan, kemarahan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu, berubah menjadi dorongan untuk terus maju. Penampilannya menunjukkan Zatanna sudah melangkah jauh melewati batas lamanya dan siap menghadapi siapapun selanjutnya. Nah, sementara itu di Watchtower Justice League, ya di markasnya para pahlawan Justice League, Gorilla Grodd dengan kekuatan besar dan amarahnya menyerang Booster Gold yang dirasuki Darkseid tanpa ampun. Serangan itu membuat Booster terpental, menghantam dinding, dan hampir tidak berdaya menghadapi serangan bertubi-tubinya si Gorilla Grodd. Si Gorilla Grodd ini mengejek Booster karena dianggap lemah dan tidak layak menjadi lawannya. Dia juga menegaskan bahwa Darkseid tidak akan berhasil. Meski terdesak, Booster Gold bangkit dan membalas dengan tekad yang kuat, menolak dikalahkan begitu saja. Pertarungan di antara mereka berdua semakin ganas. Grodd menyerang dengan kekuatan fisik penuh, menghancurkan dinding dan menghantamkan Booster Gold tanpa henti. Booster Gold berusaha bertahan, tetapi jelas terdesak oleh tenaga Grodd yang jauh lebih besar. Gorilla Grodd pun kemudian berhenti menyerang dan mulai menekan Booster Gold secara mental. Dia mengaku kekuatan fisik Booster Gold mungkin seimbang, tetapi pikiran Booster Gold tetap bisa dia kendalikan dengan kekuatan psikis. Gorilla Grodd memerintahkan agar kendali atas Booster Gold dilepaskan sambil menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kekuasaan. Cerita ini pun ditutup dengan ketegangan yang tinggi, menandakan konflik belum selesai dan turnamen masih terus berlanjut ke cerita berikutnya di serial Flash edisi yang ke-28.